Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Nisana Setia. Saya dari kelas 3B Prodi Sistem Informasi dengan NPM 24106312500041. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu sistem pembayaran elektronik yang paling populer di Indonesia, yaitu GoPay. Nah, pasti banyak dari kalian yang udah familiar ya, entah karena sering pesan GoFood, naik Gojek, atau belanja di Tokopedia maupun di TikTok Shop. Tapi mungkin masih banyak juga dari kalian yang belum tahu kalau GoPay itu sebenarnya punya banyak fitur loh teman-teman, bukan cuma buat bayar ojek online aja. Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas mulai dari apa itu GoPay, gimana cara kerjanya, fitur-fitur apa aja yang tersedia, sistem keamanannya, kelebihan dan kekurangannya, sampai dampaknya untuk masyarakat dan UMKM di Indonesia. Jadi tonton sampai akhir ya, karena akan banyak insight yang bisa kalian dapetin. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu GoPay. Jadi, GoPay itu adalah dompet digital atau e-wallet yang menjadi bagian dari aplikasi Gojek. Nah, awalnya GoPay ini dibuat untuk mempermudah layanan Gojek aja teman-teman, kayak GoRide, GoCar, atau GoFood. Tapi seiring berjalannya waktu, GoPay ini berkembang pesat. Sekarang GoPay ini bisa dipakai bukan cuma di layanan Gojek aja, tapi juga bisa di Tokopedia atau di TikTok Shop, berbagai merchant offline maupun online lewat kris, sampai untuk transfer uang ke rekening bank. Nah, GoPay ini juga termasuk dalam 3 besar e-wallet di Indonesia yang bersaing dengan OVO, Dana, dan ShopeePay. Artinya, GoPay ini punya peran penting dalam mendukung gaya hidup cashless di Indonesia. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu cara kerja GoPay. Nah, cara kerja GoPay itu simple banget ya teman-teman. Yang pertama, kita itu bisa isi saldo atau top up terlebih dahulu. Ini tuh bisa dilakukan lewat ATM, mobile banking, internet banking, minimarket, atau bahkan lewat driver Gojek. Nah, setelah saldo masuk, kita itu bisa langsung pakai untuk berbagai transaksi, mulai dari pesan makanan di GoFood, bayar transportasi, belanja di merchant, sampai transfer ke teman. Nah, jadi intinya GoPay ini berfungsi sebagai dompet digital yang menyimpan saldo dan bisa digunakan untuk pembayaran cashless di banyak tempat. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu fitur-fitur utama yang ada di GoPay. Baik teman-teman, di sini saya langsung buka aplikasi Gojek karena memang aplikasi Gojek ini sudah terintegrasi dengan GoPay. Jadi kita bisa mengakses fitur-fitur yang ada di GoPay lewat aplikasi Gojek. Nah, untuk mengakses fitur-fitur yang ada di GoPay, kita perlu menekan menu yang ada icon GoPay-nya teman-teman, yang warna biru ini ya. Tapi kita klik yang lainnya. Nah, nanti bakal muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Yang paling atas itu ada informasi saldo. Lalu kalau kita scroll ke bawah, ini tuh isinya fitur-fitur yang ada di aplikasi GoPay itu sendiri. Nah, seperti bayar, top up, minta. Nah, itu tuh nanti kita bakal jelasin satu persatu. Terus kalau kita scroll ke bawah lagi, itu ada informasi cashback. Jadi ada isinya kayak informasi-informasi cashback gitu. Dan di bawahnya juga ada fitur brand pilihan. Jadi ini tuh kayak isinya Transjakarta, MRT, dan lain-lain ya teman-teman. Oke, langsung aja kita review satu persatu fiturnya, mulai dari fitur bayar. Baik teman-teman, fitur utama yang akan kita review adalah fitur bayar. Nah, ini tuh adalah fitur utama untuk transaksi, terutama lewat kris atau bisa juga melalui nomor telepon. Caranya tinggal scan kode melalui QR di merchant, baik itu kafe, restoran, minimarket, sampai pedagang kecil, dan saldonya akan langsung terpotong. Nah, di sini juga ada fitur tunjukin kode. Nah, ini tuh khusus untuk Alfamart atau Indomaret. Jadi nanti si GoPay ini akan membuat kode QR yang akan ditunjukkan ke Alfamart atau Indomaret untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, fitur yang kedua yaitu fitur top up. Nah, kalau saldo kita habis, kita itu bisa isi ulang lewat fitur top up ini ya teman-teman.
Nah, kalau kita klik itu bakal muncul seperti ini, ada menu tambah akun bank, pakai uang tunai, dan di bawahnya juga ada lewat bank. Jadi ini semua tuh nunjukin kalau top up di aplikasi GoPay ini fleksibel banget karena banyak channel yang mendukung. Kita bisa top up lewat ATM, mobile banking, internet banking. Kalau kita punya uang tunai, kita tuh bisa top up ke minimarket kayak Alfamart atau Indomart, bahkan bisa di driver Gojek loh teman-teman. Selanjutnya ada fitur minta. Nah, fitur minta ini memungkinkan kita untuk request saldo ke teman atau keluarga yang juga pakai GoPay. Nah, kalau kita klik, itu akan muncul kris seperti ini yang bisa langsung di-scan. Jadi misalnya nih lagi patungan makan, kita tuh bisa minta mereka langsung kirim saldo ke akun kita. Selanjutnya, fitur transfer bank. Nah, fitur ini tuh untuk pengguna yang sudah upgrade ke GoPay Plus, itu kita bisa menggunakan fitur transfer bank. Jadi kita bisa kirim saldo GoPay ke rekening bank manapun. Biasanya ada kuota gratis transfer 10 kali per bulan. Nah, setelah itu bakalan ada biaya admin kecil. Fitur ini tuh bikin GoPay mirip banget sama mobile banking, teman-teman. Selanjutnya ada fitur pinjam. Nah, GoPay juga menyediakan fitur pinjam loh teman-teman. Ini tuh bekerja sama dengan mitra vintage resmi. Nah, kalau kita klik itu akan muncul seperti ini. Jadi, pengguna itu bisa langsung ajukan pinjaman dana tunai langsung dari aplikasi. Nah, ini tuh tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya teman-teman. Dan di sini di akun saya itu limitnya sampai 25 juta. Dan di sini juga ada GoPay Later. Nah, kalau kalian belum mau uangnya keluar sekarang, ada GoPay Later. Jadi sistemnya tuh cicilan tanpa kartu kredit, kayak belanja dulu, bayar belakangan di akhir bulan. Nah, limitnya itu ditentukan berdasarkan profil pengguna ya teman-teman. Ini tuh praktis banget untuk kebutuhan mendadak. Dan di GoPay ini nggak perlu pakai ektp loh teman-teman. Selain fitur peminjaman tunai, GoPay juga ada opsi pinjam BPKB. Ini tuh adalah layanan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan. Biasanya difasilitasi oleh mitra lembaga keuangan. Nah, di fitur pinjam BPKB ini ada dua fitur, yaitu motor dan mobil. Kalau motor itu limitnya sampai 50 juta, kalau mobil itu sampai 2 miliar ya teman-teman, tergantung harganya juga. Nah, kalau kalian mau pakai fitur ini, kalian bisa langsung klik mulai pengajuan. Nah, nanti bakal dicek sama si pihak GoPay-nya juga, baru di ACC. Kalau di ACC nanti langsung cair, jadi ini tuh nggak langsung cair ya teman-teman. Selanjutnya ada fitur asuransi. Nah, fitur itu memungkinkan pengguna untuk membeli produk perlindungan langsung dari aplikasi. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Jadi ini tuh adalah produk asuransi yang GoPay tawarkan. Misalnya asuransi kesehatan, perjalanan, kecelakaan diri, dan banyak lainnya. GoPay juga punya fitur tabungan loh teman-teman. Ini tuh biasanya hasil kerjasama dengan bank mitra. Jadi kita bisa menabung langsung lewat aplikasi dengan sistem digital banking. Nah, di sampingnya ada fitur simpanan. Fitur ini tuh hampir mirip sama tabungan, tapi simpanan itu lebih fleksibel, jadi bisa untuk dana darurat atau investasi kecil. Nah, kalau diklik itu tampilannya bakal seperti ini ya teman-teman. Jadi ada simpanan dan ada deposito. Kalau simpanan itu gratis 500.000 dan kalau deposito itu ada bunganya, tapi juga ada keuntungannya juga. Nah, biar nggak bingung soal keuangan, di GoPay ini ada menu laporan. Ini tuh memberikan ringkasan semua transaksi, baik pengeluaran maupun pemasukan dalam periode tertentu. Jadi ini tuh cocok buat tracking pengeluaran bulanan. Kalau kalian pengen lebih detail atau lebih spesifik, di sini juga ada menu riwayat. Nah, ini tuh isinya catatan lengkap semua transaksi mulai dari tanggal, nominal, sampai merchant. Jadi kalau ada transaksi mencurigakan itu bisa langsung dicek lewat fitur riwayat ini, teman-teman. Selanjutnya ada fitur deposito. Jadi bagi pengguna yang mau nyimpen dana dengan jangka waktu tertentu, GoPay ini menyediakan fitur deposito. Dana ini nggak bisa diambil sebelum jatuh tempo ya teman-teman, tapi bunga atau keuntungannya itu bisa lebih tinggi dari tabungan biasa. Selanjutnya ada fitur tarik tunai. Fitur ini tuh bikin kita bisa ambil saldo GoPay langsung di ATM tanpa kartu. Jadi cukup pakai aplikasi, pilih nominal, nanti dapat kode untuk tarik tunai. Tapi ini tuh cuma bisa diakses di aplikasi GoPay-nya.
Terus juga di sini ada fitur split bill. Jadi kalau kita lagi makan bareng atau nongkrong rame-rame itu nggak perlu repot hitung manual. Fitur split bill ini bisa langsung membagi tagihan ke beberapa teman. Jadi tinggal pilih siapa aja lalu aplikasi akan otomatis menghitung, teman-teman. Selanjutnya ini ada fitur Go Tagihan. Fitur ini tuh sangat membantu untuk kebutuhan bulanan. Dengan kita pakai Go Tagihan, kita tuh bisa langsung bayar pulsa, paket data, listrik PLN, token, PDAM, BPJS, internet, sampai asuransi. Ini tuh praktis banget karena semuanya tuh dalam aplikasi. Nah, di beberapa lokasi kerjasama, GoPay ini juga bisa dipakai untuk bayar parkir non-tunai loh teman-teman. Caranya cukup scan atau input kode lokasi dan saldo otomatis terpotong. Selanjutnya ada fitur hadiah. Fitur hadiah ini memungkinkan kita untuk mengirim saldo GoPay atau gift digital ke orang lain. Misalnya untuk ulang tahun atau sekedar berbagi. Nah, di sini juga ada menu plus. Ini tuh khusus untuk pengguna GoPay Plus. Jadi di sini tuh ada opsi untuk mengelola fitur tambahan seperti upgrade limit saldo, akses pay letter, dan proteksi keamanan ekstra. Nah, buat yang suka hemat, jangan lupa cek menu promos. Ini tuh isinya berbagai diskon, cashback, atau voucher menarik yang bisa dipakai di merchant maupun di layanan Gojek. Di sini juga ada fitur Jago teman-teman. Jadi GoPay ini sudah terintegrasi dengan Bank Jago. Jadi lewat menu ini kita tuh bisa atur keuangan, bikin kantong tabungan, sampai transfer dengan mudah. Nah, di sampingnya itu ada fitur A+ Reward. A+ Reward ini untuk meningkatkan loyalitas pengguna. Jadi setiap kali transaksi itu bisa dapat poin atau reward yang nantinya bisa ditukar dengan keuntungan tertentu. Nah, di sini juga ada fitur bantuan. Jadi kalau misalkan ada masalah, pengguna tuh bisa langsung akses bantuan. Di sini juga ada FAQ-nya, cara mengatasi error, sampai opsi untuk hubungi customer service, teman-teman. Dan yang terakhir ada fitur pengaturan. Menu ini tuh untuk mengatur akun, keamanan, kayak PIN dan biometrik, notifikasi, dan preferensi lainnya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas berbagai fitur yang ada di aplikasi GoPay, sekarang kita akan membahas soal keamanan yang ada di aplikasi GoPay-nya. Nah, GoPay ini mempunyai beberapa lapisan proteksi. Jadi, setiap kali transaksi itu kan wajib memakai PIN GoPay, teman-teman. Biasanya itu berisi 6 digit. Nah, itu juga ada OTP-nya atau one time password, yaitu kode unik yang dikirim ke nomor handphone kita. Selain itu, setiap kali ada transaksi, kita langsung dapat notifikasi real time. Nah, untuk fitur-fitur penuh kayak transfer bank atau GoPay Letter, itu tuh pengguna itu wajib upgrade ke GoPay Plus dengan cara verifikasi KTP. Nah, ini tuh bagian dari regulasi KYC atau Know Your Customer. Tetapi meskipun sistemnya aman, resiko itu akan tetap ada kalau penggunanya lalai ya teman-teman. Karena banyak kasus penipuan yang memanfaatkan OTP. Jadi pesan pentingnya adalah jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun, bahkan ke orang yang ngaku CS GoPay sekalipun. Lalu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan GoPay? Kelebihannya, GoPay ini praktis karena terintegrasi penuh dengan Gojek dan Tokopedia, bisa dipakai di ribuan merchant lewat kris, banyak promo dan cashback, serta mudah top up dan transfer. Tetapi kekurangannya, ada biaya admin transfer setelah melewati batas gratis, butuh koneksi internet yang stabil, dan resiko keamanannya tetap ada kalau penggunanya tidak hati-hati. Jadi meskipun GoPay ini sangat memudahkan, kita juga tetap perlu bijak menggunakannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke pembahasan dampak sosial dan ekonomi. GoPay ini bukan cuma memudahkan pengguna, tetapi juga mempunyai dampak besar untuk masyarakat dan ekonomi. Kalau untuk UMKM, GoPay ini membantu mereka menerima pembayaran cashless dengan mudah melalui kris. Nah, ini kan dengan begitu, mereka tidak perlu mesin EDC yang mahal.
Kalau bagi masyarakat, GoPay ini mempermudah gaya hidup sehari-hari, mulai dari bayar transportasi, makan, sampai tagihan bulanan. Sedangkan bagi pemerintah, semakin banyak masyarakat yang menggunakan e-wallet, berarti semakin besar dukungan terhadap inklusi keuangan dan peralihan ke less cash society. Selanjutnya, fakta menarik dan riset. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, transaksi uang elektronik ini meningkat drastis setiap tahun. GoPay sendiri termasuk dalam 3 besar dompet digital yang paling banyak digunakan, yang bersaing dengan OVO, Dana, dan ShopeePay. Nah, artinya masyarakat di Indonesia ini semakin terbiasa dalam pembayaran digital. Ini tuh bukan sekedar tren, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Selain itu, riset juga menunjukkan bahwa generasi muda terutama mahasiswa dan pekerja adalah pengguna e-wallet yang paling aktif. Hal ini tuh sejalan dengan target pasar GoPay. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah mulai masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, GoPay ini merupakan sistem pembayaran elektronik yang praktis, aman, dan mempunyai dampak besar untuk ekonomi digital di Indonesia. Dengan berbagai fitur seperti pembayaran kris, transfer bank, top up mudah, hingga GoPay Later, GoPay ini bukan cuma sekedar dompet digital, tetapi sudah menjadi ekosistem finansial. Meskipun ada beberapa kekurangan kayak biaya admin atau resiko OTP, GoPay ini tetap menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Nah, kalau kalian sendiri, apakah GoPay jadi e-wallet utama kalian atau lebih sering pakai OVO, Dana, atau ShopeePay? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bye-bye.